Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dalam satu malam, 5 kotak amal di salah satu masjid di Kota Palembang dibobol maling. Kawanan pencurian motor gasak 2 motor dengan cepat di sebuah kedai. Rumah Sakit Umum Daerah Martapura sediakan ruang inap khusus anak. Para pengemudi ojek online perempuan di Kota Palembang bergembira bisa cek kesehatan gratis. Kegiatan ini disambut antusias para pengemudi ojek daring yang menyerbu klinik kesehatan Polrestabes Palembang. Sejumlah pengemudi ojek online perempuan ini mendatangi klinik kesehatan Polrestabes Palembang pada Jumat siang. Kali ini bukan karena melanggar lalu lintas, mereka justru datang dengan bahagia karena bisa cek kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan meliputi tes kesehatan awal atau screening, tes tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan pemeriksaan mata. Pemeriksaan kesehatan gratis ini untuk memastikan pengemudi ojek online dalam kondisi prima saat bekerja di jalan. Polri sedang mencetak rekor muri, di mana kita akan memberikan pelayanan pengobatan gratis kepada driver-driver ojol di seluruh Indonesia. Berapa banyak Bu peserta? Targetnya kurang lebih sekitar 3.500. Pemeriksaan gratis kesehatan dari Polrestabes. Jadi kesehatannya, Iya. itu apa ya? Darah atau Kalau tekanan darah? berdasarkan informasi kesehatan kolesterol, mata, hidung. Rumah Sakit Umum Daerah Martapura sediakan ruang inap khusus anak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat layanan kesehatan anak. Ruang ini akan jadi ruang inap khusus anak. Ruang inap khusus anak ini dijadwalkan mulai beroperasi pada awal Juli 2025 ini. Ruang inap khusus anak di RSUD Martapura ini terdiri dari 5 kamar yang masing-masing akan ditempati 4 orang pasien. Fasilitas yang diberikan yaitu ada tempat tidur pasien yang khusus untuk anak, ruang tunggu, kamar mandi, lemari pakaian, dan ruang tindakan, serta peralatan medis. Fasilitas ini bertujuan memberikan suasana perawatan yang lebih nyaman dan sangat mendukung proses penyembuhan pasien. Nantinya, ruang inap khusus anak ini akan ditempatkan di gedung baru yang berada di komplek rumah sakit. Bulan 7 awal sudah kita mobilisasi untuk peralatannya di situ. Untuk ruang anak sementara karena belum beroperasional, yang gedung yang baru tersebut jadi ruangan anak bergabung sama ruangan bedah. Kurang lebih kalau jumlah kamarnya itu ada kurang lebih 5 ya. Jumlah kamarnya nanti mungkin satu ruangan itu bisa 3 atau 4 karena luas-luas juga. Jadi kurang lebih 10 kan. Keberadaan ruang inap khusus anak ini diharapkan dapat memperkuat pelayanan kesehatan di RSUD Martapura. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogen Komering Ulu Timur. Seorang pria disabilitas diamuk warga setelah diduga menyekap dan memperkosa seorang guru mengaji di Kabupaten Pali. Sementara korban harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Pria ini terkulai lemas penuh darah usai diamuk massa. Ia diduga menyekap dan memperkosa seorang perempuan. Aksi ini terjadi di Desa Sinardewa, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Peristiwa bermula saat korban yang juga seorang guru mengaji hendak mengambil wudhu di sebuah masjid tidak jauh dari rumahnya pada Rabu lalu. Pelaku yang tiba-tiba muncul langsung membekap mulut korban dan membawanya ke sebuah pondok yang berada di kebun karet. Mirisnya dari dalam pondok, korban disekap dan diperkosa pelaku yang merupakan pria disabilitas. Pekerjaan korban itu belum ada ustazah kalau di sananya, guru ngaji.
bantu-bantu guru ngaji. Ini informasinya pelaku tidak bisa berbicara dan mendengar. Jadi upaya pemeriksaan yang seperti apa yang kita lakukan, Pak? Ya benar, untuk pelaku memang tunawicara dan tunarungu. Jadi kami meminta bantuan dengan sekolah SLB di Pali. Nah setelah itu ada jeritan, terus itu pas ada jeritan tuh sampai paginya tuh ditemukan 1 buah golok, sepatu dan topi. Terus sekitar jam 7 pagi cewek tersebut pulang berjalan kaki dari hutan menuju ke rumahnya. Terus masyarakat nih sama linmas kita nyebar cari si pelaku. Pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pali. Jika terbukti bersalah, sang pelaku akan terancam hukuman kurungan 12 tahun penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Dalam satu malam, 5 kotak amal di salah satu masjid di kota Palembang dibobol maling. Uang sumbangan jamaah masjid senilai jutaan rupiah raib. Masuk masjid memakai sarung, tapi tujuannya ke tempat ibadah ternyata untuk mencari kotak amal. Aksi ini terjadi di Masjid Jami Nurul Hidayah, Jalan Bedung, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang pada Rabu dini hari lalu. Dengan santai pelaku membobol kotak amal yang berisikan uang sumbangan jemaah masjid. Tak tanggung-tanggung, 5 kotak amal dibobol pelaku dalam satu malam. Dari 5 kotak amal yang dicuri, isinya ditaksir berisikan uang sodakoh sebanyak 1 juta rupiah. Aksi pencurian dilakukan pelaku berjalan mulus lantaran kondisi masjid yang kosong saat pelaku masuk melalui pintu yang tak terkunci. Mungkin gampang dijebol, tidak terkunci. Mungkin kita sebagai ini ada yang lupa. Mungkin ada dari situlah dia mas. Waduh, kita kalau untuk jelasnya belum detailnya mungkin nggak bisa nyampe, tapi perkiraan kita kalau sekitar perkiraan mungkin sekitar 1 jutaan lah. Pelaku pencurian ini diketahui warga dan dikenali oleh pengurus masjid. Ia merupakan warga sekitar. Jadi kasus ini rencananya akan dilaporkan ke pihak berwajib sembari menunggu itikat baik sang pelaku. Sementara pihak pengurus masjid telah mengganti gembok kotak amal yang dirusak, sembari meningkatkan keamanan di lingkungan masjid. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Diduga salah paham, seorang juru parkir dianiaya rekannya sesama juru parkir di kota Palembang. Akibatnya korban menderita memar pada bagian kepalanya. Dua juru parkir di kawasan Budaran, Air Mancur, Kota Palembang saling baku hantam hingga seorang diantaranya terluka memar di kepala. Tidak terima atas perlakuan rekannya, pria bernama Ferry Sandria mendatangi Polrestabes Palembang. Pria 40 tahun itu mengaku telah menjadi korban penganiayaan oleh rekannya yang dipanggil Gondol. Kejadian bermula saat terlapor menuding korban telah menyembunyikan uang parkir miliknya. Korban yang merasa tidak mengambil lalu membantah sehingga keduanya pun terlibat cekcok mulut. Terlapor yang tersulut emosinya langsung melayangkan pukulan dan tendangan ke arah korban. Di Bundaran. Bundaran mana itu? Air Mancur. Air Mancur. Depan pos polisi itu, Kak. Dia dewean. Iya, Sudah sering apa nganu kita aja ini? Apa? Sudah sering nganu kita? Sudah sering, Kak. Ya. Dia ngegebuk di mana? Dia ngebuk kita di mana? Badan apa yang digebuk? Iya, rai sama badan. Iya. Ini pas dia ngebuk gitu tuh kita berlari apa kita ngelawan? Tidak. Lari gitu. Lari gitu. Lari, Kak. Nah, kita ngelaporin apa dia harapan kita? Iya, harapan kita dia supaya dijero. Guna kepentingan penyidikan, korban diminta polisi untuk melakukan visum di Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan, Palembang. Korban berharap laporannya segera diproses agar pelaku dapat ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Satu.
Laporan tadi mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.